Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 April 2022 nya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Nana sama Dewa yang kecegat macet karena ayah ada pohon tumbang. Di sini juga Neta menghampiri Dewa. "Kamu bawa motor saya aja," kata Neta. Singkat cerita, Dewa sama Nana juga membawa motor Neta. Pas Dewa sudah berangkat dari tempat itu, di sisi lain anak buahnya Panopal dia sangat kaget karena Dewa di situ dia membawa motor. "Ini bagaimana?" kata anak buahnya Panopal. "Kita ikutin terus Dewa," kata anak buahnya Panopal. Lalu di sisi lain, Dewa sama Nana yang dia jalan tikus karena tidak bisa jalan raya, dia juga sampailah ke jalan raya dan juga dia sangat senang. "Kita sudah mau dekat nah," kata Dewa. Tiba-tiba di tengah perjalanan dihadang oleh anak buahnya si Tony. Lalu di sini terjadilah perkelahian antara Nana sama Dewa melawan anak buahnya si Tony, dan Nana juga dia mati-matian untuk membereskan anak buahnya si Tony. Tapi di sisi lain, si Nurus Tunjung si Brokok Roni dia dalam mobil melihatin dari kejauhan. "Kamu tidak akan bisa menang Dewa," kata si Brokok Roni. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar yang sudah menjemput Malia dari kantornya Buana, tiba-tiba di tengah perjalanan dia sangat kaget melihat Dewa yang lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Singkat cerita, Pak Fajar juga langsung turun dari mobil membantu Dewa. Di sini pas Dewa sama Pak Fajar lagi berkelahi, tiba-tiba si Tony dia menyandra Nana. Di sini juga Nana juga disandra oleh si Tony, dan si Tony juga membawa Nana dimasukkan ke mobil dirinya. Lalu si Tony juga dia sama anak buahnya pergi dari tempat itu. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, "Saya harus mengejar si Tony," kata Dewa sambil juga dia menuju ke motor Neta. Di sini Pak Fajar mengejar Dewa. "Kamu tunggu dulu Dewa," kata Pak Fajar kepada Dewa. "Ada apa lagi Fajar?" kata Dewa kepada Pak Fajar. "Kamu lihat, itu kan mobilnya si Brokok Roni," kata Pak Fajar sambil menunjuk ke mobilnya si Brokok Roni. Di sini Dewa juga sangat geram dan dia juga melihat si Tony yang akan mengikuti mobilnya si Tony. Lalu si Brokok Roni juga dia melihat kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, "Saya bantu Pak Fajar, kita kejar mobilnya si Brokok Roni." Singkat cerita, mereka juga mengejar mobilnya si Brokok Roni. Singkat cerita, di sini mobilnya si Brokok Roni juga dia dihadang oleh mobilnya Pak Fajar. Lalu Dewa juga langsung turun dan menghampiri mobilnya si Brokok Roni, dan si Brokok Roni juga ditarik keluar oleh Dewa. Di sini Dewa juga sangat geram kepada si Brokok Roni dan dia juga tidak mengaku bahwa itu adalah suruhan dia. Di sini terus-terusan si Brokok Roni dihajar oleh Dewa sama Pak Fajar. Lalu Nana yang ada di mobilnya si Tony di sini dia juga berontak mau keluar dari mobilnya. Tapi si Tony dia tidak mendengarkan omongannya Nana. Lalu di sisi lain si Brokok Roni juga akhirnya dia mengakui, dan Dewa juga menelpon si Tony suruh dia pulang lagi membawa Nana. Lalu di sini terlihat si Brokok Roni juga dia menyuruh kepada si Tony bahwa Nana langsung bawa ke gedung persidangan. Lalu terlihat si Brokok Roni juga dia menerima telepon dari si Brokok Roni, dan si Tony juga dia akan menuruti apa perintahnya si Brokok Roni membawa Nana ke gedung persidangan. Lalu si Brokok Roni sudah menelepon si Tony, dia juga langsung ngomong lagi kepada si Tony, "Pokoknya kamu cepat-cepat bawa Nana ke gedung persidangan kalau kamu mau dibayar," kata si Brokok Roni. Lalu dia juga Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, "Kamu sekarang pergi aja duluan ke gedung persidangan Dewa," kata Pak Fajar. "Biarin si Brokok Roni saya yang urus," kata Pak Fajar. Lalu Pak Dewa juga langsung berangkat pergi membawa motor untuk menuju ke gedung persidangan. Lalu Pak Fajar juga dia membawa si Brokok Roni memasukkan ke dalam mobilnya dan membawa dari tempat itu untuk menuju ke gedung persidangan. Lalu di sisi lain, para buana si orang tua jahat di sini sampailah ke gedung persidangan, dan dalam hatinya dia ngomong, "Pokoknya saya pasti menang. Tunggulah kekalahan kamu Nana," kata batinnya para buana. Pas lagi menghulang datanglah pengacaranya dia. Lalu para buana juga dia ngomong kepada pengacaranya, "Bisa nggak kalau
Nana sama Dewa tidak datang, kita putuskan aja Nana itu sudah resmi bercerai, kata para buana kepada pengacaranya. Lalu pengacaranya juga dia ngomong, saya tidak bisa kalau melakukan itu harus perceraian itu harus ada orangnya, kata pengacaranya para buana. Lalu pengacaranya para buana juga dia langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sini para buana juga dia nunggu di ruang tunggu sambil dia ngomong dalam hatinya, Dewa sama Nana pasti tidak akan sampai ke tempat ini, kata batinnya si para buana. Tiba-tiba pas lagi mengulang, datanglah Dewa, dan Dewa juga dia menyapa para buana. Di sini para buana sangat kaget dan dalam batinnya ngomong, kenapa Dewa kok bisa sampai ke gedung ini, kata batinnya para buana. Dasar orang tua jahat, di sini juga bisa dia mengelak dan ngomong kepada Dewa, kamu kok sendirian, mana Nana, kata para buana. Di sini juga Dewa juga sangat geram dan benar-benar marah kepada Mama. Udah lama, jangan banyak drama, saya sudah tahu semuanya, kata Dewa kepada para buana. Pas lagi cekcok antara para buana sama Dewa, datanglah pengacara menghampiri Dewa. Syukurlah Pak Dewa sudah datang. Sekarang kita masuk ke dalam Pak Dewa, karena acara sidang sudah mau dimulai, kata pengacaranya kepada Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini Tante Merlin yang sudah beres terapinya, dia juga langsung buru-buru, dia juga mau pergi menuju ke gedung persidangan untuk menyaksikan Nana sama Dewa. Lalu terlihat di sisi lain di kontrakannya si Alia si Ratel, dia pas lagi di kamarnya dia mau memakai parfum, tiba-tiba dia mual-mual dan muntah-muntah. Dia juga langsung lari ke toilet, dan pas sampai ke toilet dia juga langsung muntah-muntah, dia juga muntah kosong. Di sini juga si Alia si Ratel juga sudah muntah-muntah, dia juga langsung keluar lagi dari toilet. Pas dia lagi menjanteng di pintu toilet, dia ngomong dalam batinnya, jangan-jangan saya ini hamil, kata batinnya si Alia Seattle. Lalu si Alia Seattle juga dia teringat waktu kejadian digubuk sama si Wilson alias si Kevin yang telah melecehkan dirinya. Dan di sini si Alia Seattle juga sudah ingat kepada si Wilson, dia juga akan pergi ke supermarket untuk membeli test pack untuk meyakinkan bahwa dia itu hamil dan enggaknya. Dia juga pergi berangkat ke supermarket untuk membeli test pack. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 April 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.